ruang sidang utama gedung DPRD Kabupaten Simalungun, yang mana hari ini mengikuti jalannya rapat dengar pendapat penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun, yang mana hari ini Bupati tidak bisa menghadiri RDP ini. Sempat diskor sekitar 1,5 jam, yang mana Bupati tidak dapat menghadiri jalannya rapat dan mengutus Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Bapak Mixnon Simomora, untuk menjelaskan kepada anggota legislatif bagaimana penanganan COVID-19 di Kabupaten Simalungun. Untuk lebih lanjut, pemirsa, mari kita saksikan bersama bagaimana jalannya rapat dengar pendapat ini. COVID-19 Kota Simalungun, ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka penanganan COVID-19 Kota Simalungun. Satu, bidang kesehatan, penanganan kesehatan, yakni penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri, barang pelindung komunitas masyarakat, dan pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, APD, sarung tangan karet, dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya. Kemudian penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test, ventilator, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya. Selanjutnya, pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, medis, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan COVID-19, dan selanjutnya penyemprotan disinfektan di 32 kecamatan. Itu garis besar penanganan kesehatan dan pencegahan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, penanganan dampak ekonomi. Diadakan beberapa kegiatan, yakni pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok, khususnya daerah yang diisolasi secara mandiri. Kemudian disempurnakan dan sedang dikerjakan juga pengadaan masker kain dengan memanfaatkan penjahit yang ada di Kabupaten Simalungun, artinya UMKM yang ada di Kabupaten Simalungun. Kemudian pemberian keringanan bayar air minum oleh PDAM Tirta Dio. Berikutnya, pelaksanaan pembangunan fisik yang bersifat sekolah dengan sifat padat karya yang melibatkan banyak masyarakat. Yang ketiga, penjelasan tentang Rumah Sakit Umum Perdagangan, Rumah Sakit Umum Parapa, dan Rumah Sakit Umum Daerah Tuan Rondahan Pematang Raya sebagai rumah sakit penanganan COVID-19 karena tidak termasuk dalam surat keputusan Menteri Kesehatan. Dapat kami jawab. Yang pertama, dalam rangka percepatan penanganan tahap awal serta memfasilitasi dan memproteksi 3 rumah sakit umum daerah Kota Simalungun dalam penanganan tahap awal kepada masyarakat yang diduga terindikasi COVID-19. Yang kedua, dengan mempertimbangkan luasnya wilayah Kota Simalungun di mana jarak tempuh rumah sakit umum daerah rujukan dinilai cukup jauh, Bupati Simalungun telah menetapkan SK nomor 18845/1121/31/2020 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, Rumah Sakit Umum Tuan Rondahan Pematang Raya, dan Rumah Sakit Umum Daerah Perapat sebagai rumah sakit penanganan coronavirus 2019 di Kabupaten Simalungun. Sekali lagi, rumah sakit penanganan coronavirus 2019 atau COVID-19 di Kabupaten Simalungun tanggal 30 Maret 2020. Yang ketiga, keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188/4/KPTS/2020 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan sebagai rumah sakit rujukan penanganan pasien coronavirus ICS 2019 di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan keputusan Gubernur ini, Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan bukan lagi difungsikan hanya sebagai rumah sakit umum penanganan awal, tetapi sudah menjadi rumah sakit umum daerah rujukan penanganan pasien COVID-19 di Sumatera Utara. Kemudian melindungi diri bagi seluruh petugas kesehatan yang ada di Simalungun dan pemberian ekstra puding
kami jawab perlengkapan APD di Kota Simalungun untuk seluruh petugas sudah ada, namun pemesanan masih tetap kita laksanakan. Karena apa? Datangnya juga APD yang dipesan bertahap karena keterbatasan penyedia APD yang dibutuhkan di Kota Simalungun. Tapi untuk kondisi sekarang APD masih memungkinkan untuk seluruh petugas kesehatan yang ada di Kabupaten Simalungun, terlebih di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Simalungun. Terkait dengan pemberian sembako dan masker yang telah dilaksanakan pada masyarakat yang terindikasi COVID-19 pada tahap awal dinas sosial, fakta dari penetapan 3 nagori, yaitu Nagori Babenpane, Nagori Karangsari, dan Nagori Pedagangan 3 sebagai daerah yang diisolasi. Nagori Babenpane dan Nagori Karangsari terdapat masyarakat yang meninggal dunia dengan PDP COVID-19 setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Perdagangan. Sehingga di daerah tersebut juga rapid test positif selama dirawat di daerah perdagangan. Kedua pasien tersebut dilakukan pemeriksaan swab atau PCR dan hasilnya telah dikeluarkan oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Bangkes dengan hasil RT-PCR SARS-CoV-2 positif. Artinya positif 4 sebenarnya yang PDP yang dikirim, yang sudah keluar 4, 2 positif, 2 negatif. 10 belum turun, 6 dikirim, baru dikirim lagi. Jadi sudah 4 tambah 10 tambah 6 yang PDP kita dikirim ke Jakarta karena penentuan terakhir positif COVID-19 adalah hasil swab. Kalau rapid test positif, rapid test artinya screening awal. Jadi di Kabupaten Simalungun ini 2 yang sudah positif COVID-19 berdasarkan hasil swab dari Litbangkes Jakarta. Tidak lanjut ke perjalanan tersebut, di atas tanggal 2 April 2020 di Babenpane terhadap 51 orang pemeriksaan sampling rapid test dan terdapat 1 orang yang rapid test positif. Pada tanggal 5 April 2020 di Karangsari dilakukan pemeriksaan terhadap 76 orang sampling rapid test dan hasilnya tidak terdapat yang positif. Walaupun menantunya positif dapat dari Loma Sagar, tetapi yang menantu ini tinggal di Karangsari, sehingga ditelusuri di Karangsari setelah tetangga dan sekitarnya di rapid test hasilnya negatif. Tanggal 3 April 2020 di Perdagangan 3 dilakukan tes 1 orang dengan pemeriksaan sampling terdapat rapid test, yakni tadi 2 orang yang suami istri. Selanjutnya terkait penjelasan urgensi rehab ex kantor Dinas PU Bina Marga yang berada di Batu 6 Kecamatan Cantar menjadi posko penanganan pencegahan COVID-19, kami jelaskan sesuai dengan peraturan Kepala BNPB nomor 3 tahun 2016 tentang sistem komando penanganan darurat bencana, bahwa posko komando penanganan darurat bencana sebagai penanganan pengendali operasi bencana dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi ex kantor PU Bina PU Kabupaten Simalungun Jalan Asar jadikan posko mengingat letaknya sangat strategis di tengah wilayah Kabupaten Simalungun yang memiliki area yang luas. Ini pertimbangan yang paling hakiki, area yang luas dan aksesnya cukup mudah dan gedung luas untuk tempat logistik. Kita perkirakan kalau muncul semua permohonan logistik kita, maka kantor posko ini mempunyai tempat gudang. Saat ini juga sampai ke kir, bekas kir itu sudah menjadi gudang pangan dinas sosial yang akan membagi sembako kepada masyarakat Kabupaten Simalungun. Hal tersebutlah menjadi pertimbangan mengapa itu tempat menjadikan posko COVID-19, penanganan COVID-19. Terkait dengan pertanyaan apakah sudah ada bantuan dari pusat, dapat sampaikan. Sampai saat ini bantuan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Simalungun berasal dari bantuan provinsi, yaitu VTM, virus transport medium 35 vial, APD 25 set,
swab Darkon 70 PCS dan rapid test 100 atau 5 kota. Belum ada. Kemudian terkait jumlah anggaran yang dilokasikan untuk penanganan COVID-19, sepertinya Bapak Ibu anggota yang terhormat, kalau kami jelaskan sekarang dan besok ada berubah, mohon dimaklumi, karena memang peraturan dari tingkat atas dan kebutuhan yang disesuaikan dengan masyarakat kita masih terus kita kaji. Kami tadi masih mengkaji juga, belum dapat kita berapa tambahan penduduk yang terpapar ekonominya karena faktor corona ini. Dampak corona ini akan semua akan kita berikan sembako sebagaimana yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Demikian juga anggota dewan ada beberapa yang sudah mengajukan DPRD yang terbaik juga sudah meminta untuk sembako ini kepada masyarakat Kabupaten Simalungun ini. Untuk yang dapat kami laporkan ini adalah sesuai dengan peraturan Bupati Simalungun nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Simalungun nomor 35 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020, pemerintah Kabupaten Simalungun telah mengalokasikan dana sebesar 57 miliar 492 juta rupiah yang diperoleh dari hasil rasionalisasi tunjangan perbaikan penghasilan dan dialokasikan ke belanja tidak terduga. Sesuai dengan peraturan Bupati Simalungun nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Bupati Simalungun nomor 35 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2020, Kabupaten Simalungun telah mengalokasikan dana sebesar 53 miliar 44 juta 236.073 rupiah hasil rasionalisasi masing-masing OPD dan dialokasikan ke belanja tidak terduga. Sesuai dengan angka 1 dan 2 tersebut, maka pemerintah Kabupaten Simalungun telah menganggarkan dana untuk penanganan COVID-19 sebesar 110 miliar 536 juta 236.073 rupiah. Inilah hasil refocusing, realokasi yang sekarang distanbykan di belanja tidak terduga Kabupaten Simalungun. Melindaki keputusan bersama, hal ini menindaklanjuti keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KM/7/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional yang mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah meliputi pendapatan transfer dan dana desa serta pendapatan asli daerah, juga rasionalisasi belanja barang jasa sekurang-kurangnya 50%. Kami ulangi, sekurang-kurangnya kita dimanfaatkan untuk merasionalisasi belanja barang termasuk belanja modal yang tidak prioritas sekurang-kurangnya 50%. Maka pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini sedang berupaya untuk memenuhi maksud tersebut dan berupaya melakukan rasionalisasi kembali. Kita akan laporkan hasil rasionalisasi kembali terkait dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan ini yang mensyaratkan rasionalisasi minimal 50%. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kemas Edi Junaidi, Mona Lisa, mengabarkan.